Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ay khairul anam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di kegiatan pembelajaran di hari Kamis di tanggal 14 Januari 2021. Insya Allah nanti kita akan mengawali kegiatan belajar kita dengan mendengarkan morning talk, membaca al-ma'surat, dan juga melaksanakan sholat duha. Alhamdulillah, semoga lisan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa mengucap kalimat tahmid, mengucap kalimat syukur atas semua limpahan rahmat dan juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesehatan di pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manusia yang berjasa dalam hidup kita, yang telah mengenalkan agama Islam sebagai agama terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah memperkenankan diri kita untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kembali lagi bersekolah. Insyaallah Pak Jazli nanti akan menyampaikan morning talk yang akan kalian dengarkan. Semoga morning talk pagi hari ini dapat memberikan kalian tambahan ilmu pengetahuan, tambahan informasi, dan juga pastinya dapat memberikan tambahan semangat bagi kalian untuk meningkatkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Jazuli akan berkisah tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menyesal ketika sakaratul maut. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kisah ini. Bagi yang sudah mendengar, Pak Jazuli akan mengulang kembali supaya kalian ingat kembali dengan sahabat Rasulullah yang satu ini. Bagi yang belum, bisa menjadi ilmu pengetahuan baru, informasi baru, atau kisah baru yang kalian dapatkan, yang bisa kalian ambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisah tersebut, kisah yang Pak Jazuli sampaikan, berasal dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat yang hidup ketika zaman Rasulullah SAW. Dia mempunyai kebiasaan yang sangat bagus teman-teman, yaitu istiqomah untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Sahabat Sya'ban selalu datang ke masjid untuk berjamaah bersama Rasulullah sebelum azan dimulai teman-teman. Jadi sebelum azan dimulai, sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu ini selalu datang. Nah, suatu ketika di sholat subuh, Rasulullah SAW biasanya sebelum melaksanakan sholat, Rasulullah SAW menengok ke belakang untuk ngecek atau untuk melihat apakah semua sahabat sudah hadir. Rasulullah SAW menengok ke belakang lalu melihat di sisi pojok masjid. Ternyata tidak ada sahabat Sya'ban hadir ketika sholat subuh itu teman-teman. Rasulullah SAW bertanya-tanya, karena Sya'ban memiliki kebiasaan ketika melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasul, Sya'ban selalu berada di bagian pojok masjid.
Karena Sya'ban beralasan agar tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lain yang ingin melaksanakan sholat dan ibadah. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah ada yang mengetahui Sya'ban di mana? Sehingga dia belum hadir saat sholat subuh." Sahabat yang ditanya oleh Rasulullah semuanya tidak mengetahui keberadaan Sya'ban pada saat sholat subuh berjamaah tersebut. Karena waktu sudah mau menjelang pagi, matahari mau terbit, lalu Rasulullah SAW segera melaksanakan sholat subuh tanpa adanya Sya'ban di barisan makmum Rasulullah SAW. Setelah melaksanakan sholat subuh, Sya'ban bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, apakah ada yang mengetahui rumah Sya'ban di mana? Saya ingin mengetahui alasan kenapa Sya'ban tidak hadir saat sholat subuh berjamaah hari ini." Salah satu sahabat ada yang mengetahui keberadaan rumah Sya'ban. Lalu diantarlah Rasulullah SAW ke rumah Sya'ban. Selanjutnya Rasulullah SAW berjalan dan bertemu dengan istri dari Sya'ban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Ummu Sya'ban, wahai istri Sya'ban, hari ini Sya'ban tidak hadir dalam sholat subuh berjamaah. Apakah kamu mengetahui alasan Sya'ban tidak hadir di kegiatan sholat subuh hari ini?" Rasulullah bertanya kepada istrinya, Sya'ban. Lalu istri Sya'ban menjawab sambil menangis, "Mohon maaf Rasulullah SAW, suamiku Sya'ban radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia pagi hari ini." Jadi teman-teman, hanya satu alasan Sya'ban tidak pergi ke masjid, yaitu karena meninggal dunia. Rasulullah SAW terkejut dan berdoa kepada Allah semoga Sya'ban diberikan husnul khotimah. Lalu melanjutkan ceritanya istri dari Sya'ban ini. "Namun ada yang membuat kami heran, ya Rasulullah. Sebelum sakaratul maut, sebelum meninggal dunia, Sya'ban mengucapkan 3 kalimat yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya apa maksud dari kalimat tersebut. Yang pertama, dia mengucapkan andai lebih jauh. Kalimat yang kedua, dia mengucapkan andai yang baru. Kalimat ketiga, dia mengucapkan andai semuanya. Jadi 3 pertanyaan tersebut, 3 kalimat tersebut yang diucapkan Sya'ban. Nah, ternyata pada saat itu Allah tunjukkan apa yang dilakukan Sya'ban kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika sakaratul maut, Sya'ban melihat pahala yang dia dapatkan dari aktivitas ibadahnya yang dilakukan selama di dunia. Pertanyaan pertama, kalimat pertama, Sya'ban mengatakan andai lebih jauh. Jadi jarak antara rumah Sya'ban ke masjid itu kurang lebih 3 jam perjalanan, teman-teman. Jadi Sya'ban selalu melakukan sholat berjamaah di masjid dengan berjalan kaki 3 jam. Lalu Allah tampakkan ketika sakaratul maut itu, Allah tampakkan pahala dan surga yang Sya'ban dapatkan dari apa yang Sya'ban lakukan berjalan 3 jam. Lalu Sya'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Andaikan lebih jauh rumah saya dengan masjid, saya pasti akan mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda dari pahala yang aku dapatkan sekarang. Itu penyesalan yang pertama.
Jadi andai lebih jauh, dia berharap bahwa rumah Sya'ban lebih jauh ke masjid agar pahala yang didapatkan adalah lebih banyak. Terus yang kedua, pertanyaan atau kalimat yang terucap dalam lisan Sya'ban, andai yang baru. Allah tampakkan kembali aktivitas yang Sya'ban pernah lakukan di dunia. Ketika Sya'ban ingin berangkat ke masjid, ketika sholat subuh di cuaca yang sangat dingin sekali, di dalam perjalanan Sya'ban melihat seorang orang tua yang sedang tertidur, tidak menggunakan pakaian dingin. Sya'ban pada saat itu membawa 2 helai jaket atau baju pelindung dari dingin. Yang satu jelek, yang kedua masih baru, dalam kondisi baik. Sya'ban menggunakan yang jelek, sedangkan yang baik disimpan untuk nanti dia melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan orang tua yang kedinginan tersebut, Sya'ban membawanya, lalu memberikan baju pelindung atau baju hangat yang jelek, teman-teman. Diberikan yang jelek, lalu diantarlah orang tersebut ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Lalu ditampakkan ternyata surga atau pahala yang didapatkan oleh Sya'ban dengan memberikan baju yang jelek. Ternyata teman-teman, Sya'ban mendapatkan pahala yang sangat banyak. Lalu timbul penyesalan yang kedua, andai saja yang baru yang berikan, andai saja baju yang baru yang aku berikan kepada orang tersebut, pasti akan lebih berlipat lagi pahala yang aku dapatkan. Lalu pertanyaan ketiga, teman-teman, penyesalan yang ketiga, andai semuanya. Jadi ditampakkan kembali kenapa Sya'ban mengatakan kalimat itu di sakaratul mautnya, di penghujung usianya. Ternyata suatu ketika Sya'ban sedang makan, teman-teman, makan roti yang dicelupkan ke susu. Jadi ini kebiasaan orang-orang Arab, makan roti yang dicelupkan ke susu. Pada suatu ketika Sya'ban sedang makan roti tersebut, datang seorang pengemis yang meminta belas kasih Sya'ban, karena memang pengemis tersebut sudah 3 hari tidak makan. Lalu Sya'ban memberikan, teman-teman, roti yang Sya'ban makan dengan susu tersebut, karena rotinya sangat besar ya. Jadi roti orang Arab itu 3 kali lebih besar daripada roti yang ada di Indonesia. Lalu dipotong menjadi 2 bagian, lalu diberikan kepada pengemis yang meminta-minta tadi. Nah, ternyata Allah tampakkan, teman-teman, dengan memberikan setengah potong roti tadi, Sya'ban mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Timbul penyesalan yang terakhir, yang ketiga, kenapa tidak semua roti yang aku berikan kepada orang tersebut, kepada pengemis tersebut? Pasti Allah akan memberikan ganjaran atau pahala yang jauh lebih besar, surga yang jauh lebih indah daripada yang aku dapatkan saat ini. Nah, teman-teman, demikian kisah penyesalan Sya'ban di sakaratul mautnya. Penyesalan bukan karena melakukan hal yang keburukan, tapi penyesalan untuk lebih meningkatkan ibadahnya kembali, lebih meningkatkan kualitas ibadahnya kembali di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari Sya'ban kita belajar bahwa pentingnya sholat berjamaah di masjid, pahalanya yang sangat banyak, berlipat sekali. Terus belajar untuk saling membantu orang lain, saling mengasihi orang lain, walaupun dengan hal yang sangat remeh, teman-teman, hal yang sangat kecil. Sebisa mungkin kita membantu sesama, terutama saudara-saudara kita sama muslim. Terus yang ketiga, kita belajar tentang membagi, bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkan.
walaupun dalam jumlah yang sedikit. Jadi harapannya teman-teman istiqomah dalam berinfak, dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, dan juga saling membantu orang lain. Nah, itu teman-teman kisah dari Sya'ban. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Semangat belajar teman-teman. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kalian dalam belajar. Mari kita tutup kegiatan Morning Talk kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Jazri cukup sekian. Setelah ini kalian bisa melanjutkan dengan sholat duha dan melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.